Alih-alih masalah kamu selesai, justru malah membuat masalah itu menjadi rumit, bercabang kemana-mana, dan kamu semakin stres. Hai, assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama aku. Kali ini aku mau bahas tentang stress management. Apa itu stress management? Stress management adalah teknik untuk mengatasi stres terhadap kesehatan mental dan fisik. Nah, apa fungsi dari stress management ini? Sangat penting sekali ya teman-teman. Jadi, stress management ini akan membantu seseorang untuk mengantisipasi stres itu sendiri, mencegahnya, mengelola stres tersebut, atau bahkan memulihkan stres tersebut. Jadi penting banget nih buat kita ketahui, buat kita pahami tentang stres manajemen ini. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita itu stres, ketika kita burn out? Ada 6 cara yang akan aku jabarkan di sini. Yang pertama adalah validasi. Validasi dulu perasaan kamu, keadaanmu, apa yang kamu hadapi. Validasi bahwa, oh iya, aku stres dengan semua ini. Setelah itu apa? Ceritakan. Mau ke siapapun kalian cerita, yang at least akan melegakan pikiranmu, akan membuat hatimu sedikit lebih tenang, karena apa yang menjadi beban di hati, di pikiran itu terungkapkan. Entah mau cerita ke teman, ke siapapun itu yang memang kamu percayai. Kalau ke Tuhan itu udah jelas ya, mendekatkan diri ke Tuhan, cerita ke Tuhan itu adalah hal mutlak yang harus dilakukan, tidak hanya ketika kita menghadapi sebuah masalah, tetapi ketika kita mendapatkan kebahagiaan pun ya kita harus cerita, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Hati-hati ketika kamu memilih kepada siapa kamu bercerita. Alih-alih masalah kamu selesai, justru malah membuat masalah itu menjadi rumit, bercabang kemana-mana, dan kamu semakin stres. Misalkan dia akan menyebarkannya ke orang lain yang justru kamu tuh tidak mau orang lain tahu tentang masalahmu. Atau kamu cerita di sosial media, kamu buat status apa segala macam, bukannya masalah itu semakin selesai, semakin menyempit, malah melebar kemana-mana, malah banyak pihak-pihak yang seharusnya tidak ikut andil, malah ikut andil di masalahmu. Nah, yang kedua, setelah kamu memvalidasi apa yang kamu hadapi, apa yang kamu rasakan, kamu harus berpikir positif. Tenangkan pikiran. Memang tidak mudah untuk berpikir bahwa aku menghadapi masalah ini, memang masalah ini tuh ada sisi positifnya buatku, ada sisi baiknya buatku. Gak mungkin, ini kan masalah, ya masalah pasti negatif lah. Mungkin pikiranmu akan mengatakan seperti itu, tapi percayalah, setiap hal apapun yang terjadi, jika kita mengambil sisi positifnya, itu kita akan selalu menemukan sisi positif itu, bahwa apapun yang terjadi itu pasti memiliki sisi baik dan buruknya. Nah, bagaimana kita bisa mengambil sisi baik itu dan menjadikan sisi buruk itu adalah hal yang tidak mengganggu hidupmu sama sekali. Justru kamu bisa belajar dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lalu yang ketiga apa? Take a moment. Gak apa-apa kok kamu berhenti sejenak, istirahat sejenak, coba
lepaskan dulu segala beban itu, segala penat dan stres itu. Kamu bisa mengisi jeda waktu itu dengan hobimu, dengan melakukan hal-hal yang mungkin belum kamu lakukan sebelumnya, tapi dalam hal yang positif ya. Misalkan kamu memang hobi mendengarkan musik, atau kamu hobi olahraga, atau apapun itu, ya udah luangin waktu itu untuk hobimu. Ya intinya melakukan hal-hal baru yang belum kamu lakukan sebelumnya, tapi ya kamu juga interesting dengan hal tersebut. Atau mungkin kamu mau mengembangkan skill yang ada pada dirimu. Misalkan kamu tahu bahwa kamu itu punya passion di masak, coba kembangkanlah skill itu. Apapun itu passion yang kamu miliki, cobalah untuk dikembangkan. Itu akan mengurangi stres yang ada padamu. Yang selanjutnya adalah membuat skala prioritas. Nah, ketika kamu udah mulai bisa cooling down, coba dipahami, di flashback lagi, direnungkan lagi, apa sih sebetulnya skala prioritasku ini dalam hidupku, entah itu dalam pekerjaan, dalam keluarga, sosial. Itu harus ada skala prioritasnya sendiri. Dalam pekerjaan, misalkan, pasti ada runtutannya tuh, apa yang harus kuselesaikan terlebih dahulu, apa yang harus kucapai terlebih dahulu. Begitupun di dalam keluarga. Contohnya, kapan kamu harus jalan-jalan sama keluarga, kapan kamu dan keluarga itu harus punya waktu masing-masing, me time masing-masing, kapan harus yang betul-betul sharing, deep talk, kayak begitu. Di sosial pun kayak begitu, pasti ada skala prioritasnya. Kapan kamu harus hangout sama teman-teman, kapan kamu memang harus sedikit merenggang dari sosial, kapan kamu harus benar-benar kayak mencurahkan diri kamu, pikiran kamu ke sosial itu gitu. Pasti ada skala prioritasnya dan kamu harus punya itu. Selanjutnya yang kelima adalah gaya hidup yang sehat. Gaya hidup yang sehat ini cukup panjang ya kalau mau dijabarkan. Entah itu kita bisa membicarakan mengenai olahraga, makanan sehat, mengatur waktu untuk tidur, mengatur waktu untuk makan, banyak ya. Juga dalam hal kerapihan ruangan, bagaimana misalkan ruangan kamarmu itu nyaman dan akan memberikan kamu tuh pikiran-pikiran yang positif gitu. Bandingkan saja kalau misalkan rumahmu atau ruanganmu itu berantakan, pasti kamu sudah stres, ditambah lagi dengan lingkungan yang acak-acakan, itu pasti akan menambah stresmu. Yang keenam, last but not least, adalah meminta bantuan. Mungkin ada sebagian orang yang gengsinya cukup tinggi ya, gue bisa kok menyelesaikan masalah gue sendiri, gue gak perlu bercerita atau meminta bantuan pada siapapun. Jangan segengsi itu sama diri sendiri sampai kamu tuh menganggap dirimu bisa semuanya. Kamu tidak percaya pada orang lain bahwa orang lain itu peduli sama kamu, bisa membantu kamu. Atau mungkin kamu gak sadar bahwa di sekelilingmu atau di luar sana tuh banyak orang yang peduli sama kamu, yang sayang sama kamu, yang pengen kamu baik-baik aja gitu. Cobalah kalau memang kamu sudah mentok, sudah merasa kamu tidak bisa menyelesaikan masalah kamu sendirian, kamu bisa kok meminta bantuan kepada orang yang tentunya kamu percayai, kamu yakini dia bisa membantu kamu gitu. It's okay, gak usah gengsi, gak usah malu ya. So teman-teman,
pembahasan manajemen stres kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua bisa memanage stres kita supaya kita bisa mendapatkan hidup yang lebih baik lagi, supaya kita bisa improve ya, itu pokok yang terpenting, dan kita bisa bertahan untuk diri kita sendiri. Okay, thank you so much for watching, for comment, like, subscribe, dan mudah-mudahan apa yang aku sharing bisa memberikan manfaat. Itu sih. Thank you. See you.